Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kinerja dari mata kuliah manajemen kinerja. Di sini saya sendiri Feby Salsabila dengan NIM 1807638. Pertama, adapun pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja menurut Kreitner dan Kinichki dalam Wibowo 2014, evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personel. Menurut Payaman Simanjuntak 2005, evaluasi kinerja adalah penilaian pelaksanaan tugas performance seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja, organisasi, atau perusahaan. Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi menunjukkan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program efektivitas pelatihan dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja. Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja ini. Menurut Ivan Kevik 1992 mengemukakan tujuan evaluasi kinerja yaitu pertama pengembangan, pemberian reward, motivasi, perencanaan SDM, kompensasi, dan komunikasi. Yang kedua ada pendekatan evaluasi kinerja. Pendekatan evaluasi kinerja menurut Kreitner dan Kinichki dalam Wibowo melihat sasaran evaluasi dari segi pendekatannya yang disebut sebagai pendekatan terhadap sifat, perilaku, hasil, dan kontingensi. Sementara itu, menurut Robbins melihat evaluasi kinerja dalam ukuran hasil pekerjaan individu, perilaku, dan sikap. Pendapat di antara keduanya bersifat saling melengkapi dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 4 pendekatan. Pertama, pendekatan sikap. Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan, membuat keputusan, dan ketergantungan. Meskipun pendekatan sifat sangat luas dipergunakan oleh manajer, pada umumnya dipertimbangkan oleh para ahli sebagai paling lemah. Pendekatan perilaku. Masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. Kemampuan orang untuk bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja. Yang ketiga, pendekatan hasil. Apabila pendekatan sikap memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang. Dengan kata lain, adalah apa yang telah diselesaikan individu. Pendekatan kontingensi, pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok untuk dipergunakan tergantung pada situasi tertentu. Oleh karena itu, diusulkan pendekatan kontingensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Yang ketiga, sasaran evaluasi. Sasaran evaluasi menurut Kreitner dan Kinichki dalam Wibowo, evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk administrasi penggajian, umpan balik kinerja, identifikasi kekuatan dan kelemahan individu, mendokumentasikan keputusan kepegawaian, penghargaan terhadap kinerja individu, mengidentifikasi kinerja buruk, membantu dalam mengidentifikasi tujuan, menetapkan keputusan promosi, pemberhentian pegawai, mengevaluasi pencapaian tujuan. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, seperti evaluasi tujuan dan sasaran. Evaluasi terhadap tujuan dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. Evaluasi rencana, evaluasi kinerja merupakan penilaian apakah hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan dalam rencana, dicari tahu. Evaluasi lingkungan. Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu proses pelaksanaan tidak seperti yang diharapkan, tidak kondusif, dan mengakibatkan kesulitan atau kegagalan dalam mencapai hasil kinerja. Evaluasi proses kinerja.
Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah terhadap kendala dalam proses pelaksanaan kinerja, apakah mekanisme kerja dapat berjalan seperti yang diharapkan, apakah terdapat masalah kepemimpinan dan hubungan antara manusia dalam organisasi. Yang kelima ada evaluasi pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja menilai apakah penilaian kinerja telah dilakukan dengan benar, apakah sistem review dan coaching telah berjalan dengan benar, serta apakah metode yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja sudah tepat dan dilakukan dengan benar oleh seorang penilai yang objektif. Yang keenam, evaluasi hasil. Evaluasi terhadap hasil kinerja dapat dilakukan terhadap hasil kinerja organisasi, kelompok maupun individu masing-masing pekerja. Evaluasi terhadap hasil kinerja organisasi dapat diketahui dari seberapa besar tujuan dan sasaran organisasi telah dapat dicapai. Yang keempat ada metode evaluasi. Metode evaluasi dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada dasarnya sama dengan metode yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balik atau feedback, melakukan penilaian dan review. Menurut pandangan Fitsko, Robbins, Kettner, dan Kinichki dalam Wibowo, pada dasarnya sama dan bersifat saling melengkapi. Metode yang dapat dipergunakan adalah penilaian diri sendiri dari pekerja bersangkutan, penilaian dari atasan langsung, penilaian dari rekan sekerja, penilaian dari bawahan langsung, penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite para manajer, konsultan eksternal, dan evaluasi 360 derajat. Yang pertama, yang memperbaiki evaluasi kinerja. Proses evaluasi kinerja potensial menimbulkan masalah. Evaluator dalam melakukan tindakan bermurah hati, efek halo, dan kesalahan semacamnya atau menggunakan proses untuk tujuan politis. A. Menekankan pada perilaku pada sikap. B. Mencatat perilaku kinerja dalam buku harian. C. Mengevaluasi secara efektif. D. Menggunakan banyak evaluator. E. Melatih evaluator. Dan F. Menyediakan pekerja dengan proses perlindungan. Yang kedua, adapun metode evaluasi kinerja. Robbins dalam Wibowo menemukan beberapa metode yang dapat dipergunakan tentang bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan. Teknik yang dapat digunakan dalam mengevaluasi individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, written essay. Written essay teknik ini memberikan evaluasi kinerja dengan cara mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun organisasi. Kalau critical incident, teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dengan tidak efektif. Yang C, graphic rating scale. Teknik ini merupakan metode evaluasi di mana evaluator meningkatkan faktor kinerja dalam skala inkremental. Yang D, behaviorally anchored rating scale. Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengkombinasi elemen utama dari critical incident dan graphic rating scale. Yang E, group order ranking. Atau kelima, group order ranking. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menempatkan pekerja ke dalam klasifikasi tertentu seperti kuartil. Yang F atau yang 6, individual ranking. Teknik ini merupakan suatu metode evaluasi yang menyusun atau rank order pekerja dari terbaik ke terburuk. Yang terakhir, nomor 7, yaitu paired comparison. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang membandingkan masing-masing pekerja dengan setiap pekerja lain dan menyusun peringkat berdasarkan pada jumlah nilai superior yang dicapai pekerja. Yang ketiga ada evaluasi kinerja tim. Konsep evaluasi kinerja hampir dikembangkan hanya dengan pekerja individu dalam pikiran. Hal tersebut mencerminkan kepercayaan bahwa individu merupakan bangunan utama yang dibangun di sekitar organisasi. Namun, semakin banyak organisasi yang membangun tim, bagaimana mereka harus mengevaluasi kinerja. Yang keempat, 4 saran merancang sistem yang mendukung dan memperbaiki kinerja tim, yaitu sebagai berikut. Mengikat hasil tim pada tujuan organisasi. Untuk itu, penting menemukan ukuran yang diterapkan pada tujuan penting yang diharapkan dapat diselesaikan tim. Yang kedua ada memulai dengan pelanggan tim dan proses kerja yang diikuti tim untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada mengukur kinerja tim dan individu. Untuk itu didefinisikan peran setiap anggota tim dalam bentuk penyelesaian yang mendukung proses kerja tim. Kemudian mengukur kontribusi masing-masing anggota dan kinerja menyeluruh tim. Melatih tim untuk menciptakan ukuran sendiri. Tim mendefinisikan sasarannya dan setiap anggota memastikan bahwa setiap orang memahami perannya dalam tim dan membantu mengembangkan ke dalam unit yang lebih berat.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.